وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل يا الله توبتنا ودعاءنا بجاك سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم بجاك علماء الله العاملين وأولياء الله الصالحين مؤلف هذا الكتاب سنن الترمذي الشيخ الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن صالح الترمذي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين kita awali dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minina wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidun majid. Ya imada man la imada lahu, ya sanada man la sanada lahu, ya dukhra man la dukhra lahu, ya jabira kulli kasirin, ya sahiba kulli gharibin, ya mu'nisa kulli wahidin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimina. Salawatullahi wa malaikatihi wa anbiyaihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa alaihi wa alaihim assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma adkhilna ma'ahu bishafa'atihi wa dhamanihi wa ri'ayatihi
ma'a alihi wa ashabihi bidarika daris salam fi maq'adi sidqi inda malikin muqtadirin ya dzal jalali wal ikram wa anhifna bimusyahadatihi bilatifi munarakatihi ya karim ya rahim akrimna bin nadari ila jamalih subuhatin wajhaka al-azimi wahfadna bikaramatihi بالتكريم والتبجيل والتعظيم وأكرمنا بنزوله نزلا من غفور رحيم في روض رضواني أحل عليكم رضواني فلا إسخط عليكم أبدا وأعطيكم مفاتيح الغيب لخزائن السر المكنون في مكنون جنات معارف صفات المعاني بأنوار ذات على الأرائك ينظرون ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم بانعطاف رأفة الرافة المحمدية من عين عنايته فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم في محاسن قصور ذخائر سرائر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون في منصة محاسن خواتم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bacaan sholawat. Beberapa hari kita baca yang dikarang, ditulis oleh Sultanil Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir bin Saleh bin Dus Al-Jilani. Mudah-mudahan salawat yang kita baca ini menjadi tanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Mengalir ke denyut nadi kita, ke dalam kalbu kita, sehingga melalui salawat kalbu kita bersih, kalbu kita bening, kalbu kita jernih, sehingga ketika kalbu kita bening dan jernih, mudah menerima apa yang Allah perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah rezekikan. Amin. Allahumma amin. Di akhir bacaan rangkaian salawat tadi, Syekh Abdul Qadir menyajikan satu rangkaian doa. Yang doanya itu meminta, nah ini yang menarik ya. Yang doanya itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana doanya Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Ini tadi kita baca, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Tawaffani ya Allah, wafatkan aku. Ketika nyampe datangnya ajal tiba, wafatkan aku, ya, wafatkan aku musliman, dalam keadaan muslim. Berarti kalau muslim membawa iman.
Karena banyak orang, dan bukan banyak, ada di antara orang, dan bukan dikatakan banyak, orang yang wafat tidak beriman. Tidak membawa keislaman. Tidak membawa nilai-nilai keimanan. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa ada doa ini? Ini kelas Syekh Abdul Qadir. Yang amalannya sudah tinggi ya. Masih meminta itu. Bukan Syekh Abdul Qadir. Nabi Yusuf ini nabi di dalam Al-Quran. Pangkat tertinggi. Dijamin surga oleh Rasulullah. Kenapa? Kok masih minta dia? Karena takut. Inilah tawaduknya orang-orang. Para anbiya wal mursalin dan solehin. Tawaduk. Beliau selalu berharap agar dirinya menjadi bagian dari Islam di dunia maupun di akhirat. Husnul khatimah. Nah, ini contoh ya. Doa yang harus kita panjatkan kepada Allah, meminta tadi apa? Husnul khatimah. Jerek-jerek kulubun panjenengan minta husnul khatimah. Cek bong sombong. Apa yang mau diandalkan? Wah, engkau lah bejeng pasti husnul khatimah. Ja aja jaminan. Tidak ada jaminan. Tidak ada. Syekh Sufyan As-Sauri ibadahnya 1000 rakaat. Coba, beda yang menyaingi. Babaan surat witir tidung malekok. Tanda. Sarokaat pita bejeng surat witir. Tahajud pita jaga. Ini ke 1000 rakaat sehari semalam beliau lakukan. Setiap malam masih menangis ketika ditanya, kenapa engkau menangis wahai Syekh? Jawabannya adalah, aku takut ketika nanti aku mati, terakhir di dunia, aku mati tak membawa iman dan Islam. Ini sekelas Syekh Sufyan As-Sauri yang ibadahnya, salat rakaatnya, sunnahnya 1000 rakaat. Babaan. Semalam surat rakaat tak bejeng. Serakaat tak salat. Pas bong sombong, apa jamin husnul khatimah, ada jaminan. Mangkan pabunya nyoon ke Gusti Allah. Ibadah kita ni ke ibadah main-main rekan. Tak pakai khusyuk ba'abaan rekan. Mangkana mau tak diselingi terus bermunajat agar husnul khatimah. Oh, tak bisa ba'abaan. Kita kan ibadahnya resi pangkempang baik. Pangkempang baik. Kadang sholat sunnah rawatib tak lakoni tina. Tina. Padahal status dari sholat sunnah itu pertama adalah paling tinggi adalah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Lakoni jaga kan eka. Qabliyah subuh ya dijaga. Qabliyah, ba'diyah, duhur dijaga. Qabliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah asar, isya dijaga. Dijaga. Jangan sampai tak etina. Nah, itu berarti betul-betul. Nah, walaupun ibadah kita banyak, tapi tak kira melebihi ibadah Syekh Abdul Qadir. Okey? Lanika. Tak kira melebihi ibadah Nabi Yusuf, kesabarannya coba. Ya Allah. Beliau masih meminta musliman wafat dalam keadaan muslim, membawa iman dan Islam. Tidak hanya itu. Wa alhidni bis salihin, dan kumpulkan aku ya Allah bersama orang-orang yang saleh. Pak kompol ini coba. Ini ke kelas orang saleh Nabi Yusuf. Syekh Abdul Qadir walinya Allah masih minta kepada Allah dikumpulkan dengan orang yang saleh. Makanya abah ini ke jauh-jauh ke orang yang saleh. Abah ini kan ngampong ke orang yang saleh. Kita tidak saleh, tapi kalau mendekat dengan orang saleh, insya Allah kita akan dapat wanginya orang saleh. Tak saleh abah, jauh dari saleh, tak oleh apa. Paling tidak kita dekat dengan orang saleh, maka wanginya orang saleh akan yang menghampiri kita. Mungkin panjenengan sering berada di toko parfum, maka walaupun kita tidak beli, maka baju kita dipastikan harum. Harum, Pak. Karena ketika orang itu melayani konsumen, nah
ada bekasnya. Semprot lagi kampian, semprot lagi. Roh, om tak usah melejek, tegantian. Tegantian. Sehari ini baunya ini, sehari ini harumnya ini. Kenapa? Karena kita berada di toko parfum. Lah, sama. Kalau kita berada dengan orang saleh, maka kita akan memiliki nilai-nilai kesalehan. Makanya jauh-jauh ke orang yang saleh. Ya. Makanya pas semak ke orang yang saleh. Kita selama ini setiap hari dekat dengan orang saleh, mengkaji kitab Sunan At-Tirmidzi, mengkaji karyanya Syekh Ismail, Yusuf bin Ismail, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ini berarti kita mau mendekat dengan orang-orang orang saleh. Muka-muka ipapolongan ben Gusti Allah. Wa aslih li, dan berikanlah kebaikan li kepadaku, fi dzurriyyati, dan keturunan-keturunanku. Nikah. Berarti epenta nih kaki. Nah, epenta untuk apa? Untuk bukan hanya dirinya, tapi juga keturunannya. Allah, nikah. Orang-orang ulama-ulama dulu nikah tidak hanya mementingkan dirinya, keluarga, kapina, poton, itu. Nah, ini sekilas bagaimana perhatiannya Syekh Abdul Qadir berdoa bukan hanya untuk dirinya, tapi juga keluarganya. Yang paling prinsip adalah untuk diri, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kenikah sen, etek dentek kula panjenengan. Syekh husnul khatimah, Syekh husnul khatimah, Syekh husnul khatimah. Muka-muka rezeki anak husnul khatimah. Muka-muka rezeki anak husnul khatimah. Kita akan baca lanjutan kajian kita di kitab Sunan At-Tirmidzi. Ini sudah hampir sudah selesai tentang manaqib Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terakhir ini tentang Nabi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا أحمد بن منيع أخبارنا روح بن عبادة أخبارنا زكريا ابن إسحاق أخبرنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال. Berarti dari jalur Sayyidina Abdullah bin Abbas. Makatha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13 sanatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktunya selama di Makkah berdakwah, menyebarkan Islam 13 sanatan. Berapa? 13 tahun di Makkah. Beliau di Makkah menyampaikan Islam 13 tahun. Yakni yuha ilaihi. Yakni artinya menerima wahyu, menyebarkan wahyu, menyampaikan wahyu di Makkah 13 tahun. Nikah setelah kenabian, pasca kenabian. Ya Allah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Tetapi di dalam riwayat yang lain 13 tahun ini punya pengikut kurang lebih 150. Makanya sabar Rasulullah. Kita berjuang itu harus mengikuti Rasulullah. Ya. Rasulullah ditolak oleh orang, Rasulullah dicaci oleh orang. Biar tidak masalah, terus berjuang. Yang penting menebarkan kebaikan. Lagi nikah. Wa tuwfiya, dan wafat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63 pada usia berapa? 63 tahun. Ya, ini menceritakan tentang akhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah di Makkah berdakwah 13 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaitu wafat pada usia 63 tahun. Lah nikah. Nikah hadis yang ini riwayat yang nikah. Terus yang selanjutnya حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أمير بن سعد عن جرير عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال سمعت يخطب يقول aku mendengar siapa Muawiyah bin Abi Sufyan ya, itu berkhutbah, dia mengatakan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ibnu 63 pada usia 63 tahun. Wa Abu Bakrin dan Sayyidina Abu Bakar, wa Umar dan Sayyidina Umar, wa ana ibnu 63 dan juga saya usianya 63 tahun. Hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Berarti Rasulullah usianya berapa? 63 tahun. Siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar. Berapa? 63 tahun. Siapa lagi? Sayyidina Umar. 63 tahun. Siapa lagi? Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Berapa? 63 tahun. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah pun orang yang dikasihi dan dicintai. Usianya wafat dia sama dengan yang dicintainya. Ada kian macam mana kepa Sayyidina Abu Bakar. Nah, kita tabarrukan. Nikah manakib Rasulullah sudah hampir selesai. Di kitab inilah ya. Di kitab ini. Nanti selanjutnya kita manakib Abi Bakar. Abu Bakrin As-Siddiq. Nah, nikah. Berarti di sini disebut Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, itu usianya sama 63 tahun, sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dicintainya itu mengikuti orang yang dicintai. Sayyidina Abu Bakar nih kan makan dijulukan As-Siddiq. Oh, orang yang jujur, orang yang dipercaya. Jujur, pembenar kebaikan dan kebenaran. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar nih ya, ada di makam Rasulullah. Jadi kalau kita main ke ziarah ke Madinah, bertemu dengan makam Rasulullah, di sampingnya Sayyidina Abu Bakar, di sampingnya Sayyidina Umar. Satu lagi siapa? Nanti Imam Mahdi akan menempati tempat itu. Di tempat itu adalah ruangan kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sementara Sayyidatuna Aisyah tidak mau dimakamkan di tempat itu. Milih dimakamkan di Baqi, berkumpul dengan istri-istri Nabi. Kenapa? Karena ketawaduannya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Seandainya ketika aku dimakamkan di situ, maka orang Islam akan menganggap istri Nabi hanya saya satu. Yang lain terdiskreditkan dan didengarkan. Tidak dikenal. Oh nikah Sayyidah Aisyah. Tanda populer. Beliau tanda populer. Ya, tidak mau. Nah oleh karena itulah nikah sikap tawadu. Sayyidina Abu Bakar orang yang dicintai Rasul. Bahkan orang yang menemani Rasulullah hijrah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang menemani Rasulullah di gua. Yang menemani Rasulullah hingga kakinya Sayyidina Abu Bakar diberikan ke ular untuk dimakan. Demi mempertahankan Rasulullah agar tidak bangun dari pangkuannya. Nikah Sayyidina Abu Bakar. Beda ular ngike tahan men Sayyidina Umar dari lubangnya. Men Sayyidina Abu Bakar dari lubangnya tahan. Keke. No. Agar Rasulullah tidak bangun dari tidurnya. Ternyata sakit juga kekena ular kenika. Kuat Sayyidina Abu Bakar. Camun air matanya tak kuat, tak bisa terbendung. Menetes ke pipi Rasulullah. Oh, ada apa Sayyidina Abu Bakar? Nangis bad. Punten, mana punten? Ada mak bocah, apa? Apa yang terjadi? Olar ngike kak dito. Abdina tak mau bergerak. Takut acunan kak dito bergerak. Namun pada akhirnya
Allah juga membangunkan panjenengan dengan menetesnya air mataku ke pipi panjenengan. Loh, nikah Sayyidina Abu Bakar tak pun seromben. Dalam riwayat disebutkan ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, ini para penerus-penerusnya Sayyidina Umar nikah merebut. Taruh di mana enaknya? Entah tak pun seromben pola sahabat Kanjeng Nabi pas langsung sahabat. Tidak ada musyawarah dulu. Karena ini khalifah. Bagaimana ini? Abu Bakar taruh di mana ini? Sayyidina Abu Bakar taruh di mana? Akhirnya nikah ada salah satu yang mengatakan ini kekasih Rasulullah. Kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita ini antarkan beliau ke Sayyidina Abu Bakar berada di dekat Rasulullah? Sepakat? Sepakat. Oke. Nyampe ke kasar. Tak pasal langsung ibendem nih. Gimana kita minta izin ke orang kano? Ibendem nanti tidak. Matur salam dulu ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mohon ya Rasulullah, ridhamu ya Allah. Ya Rasulullah, ingin meletakkan sahabatmu, kekasihmu ini di dekat engkau ya Rasulullah. Nah, pintunya tertutup. Pintunya tertutup. Ada pintunya. Ketika salah satu sahabat bertanya, kemudian minta ridhonya, pintu itu terbuka. Berarti mengiyakan dengan kata-kata, silakan. Orang yang dicintai akan bersama, orang yang mencintai akan bersama dengan orang yang dicintai. Nah, berarti itu Rasulullah membolehkan. Nah, tak pun saromban Sayyidina Abu Bakar kini kamu debu gila. Silahkan, orang yang mencintai akan bersama orang yang dicintai. Loh, pasti kekasih. Apa walau bukan kekasihnya? Berarti Sayyidina Abu Bakar adalah kekasihnya Allah. Apa orang bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa orang mengisubulana. Kalau awalnya tertutup pintunya, tertutup. Minta izin ke Rasulullah, terbuka. Berarti diperbolehkan. Lagi, makanya kita kalau ke Nabawi, sirim salam ke Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Abi Bakrin. Ya Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita kirim salam ke siapa? Ke Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah inilah sebenarnya yang memiliki jatah tempat di situ. Karena salam juga mutarkesa. Moga-moga manakib yang kita baca tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menambah pengetahuan bagi kita dan memperkuat iman kula panjenengan dekat Allah. Ya Rasulullah, dan menunjukkan bahwa orang yang cinta kepada Nabi maka dia akan bersama dengan Nabi. Nah, karena kalau bahan melaleburkan Nabi as-salawat pasti dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.